Nah, yang pertama, yang kedua, coba siapa? Kedua. Ya, Menjadikan saya bawa kopi nih. bahan data Lanjut. menjadi sumber atau bahan atau data sejarah untuk penulisan sejarah. Oke, apa maksudnya? Menjadi sumber bahan sejarah lokal berguna untuk bahan atau sumber penulisan sejarah nasional. Maksudnya itu jaringan ya Allah. Tuhan. Ya, maklum Indonesia. Di sana ada sejarah itu bisa dijadikan Putus, Pak. sumber Putus. Ya. Oke, siapa yang putus, Pak. Siapa yang jelas jaringannya? Coba. Jaringan susah, Pak. Coba saya lihat dulu wajahnya. Jaringan mantap, Pak. Ah. Ini suara siapa yang jelas tadi? Siapa, Pak? Ini di layar saya kelihatan Yusuf Hasibuan, Nabila, Irma, Saskia, Febri, siapa lagi? Ayo, siapa yang coba yang kedua, siapa yang bisa jelaskan? Coba. Saskia. Menjadi sumber atau bahan atau data sejarah untuk penulisan sejarah nasional. Berarti sejarah lokal ini berguna sebagai sumber atau bahan untuk penulisan sejarah nasional. Ya, Pak. Ya itu sama ya kalimat. Ya memang itu tujuannya. Kalau sejarah nasional, sejarah lokal itu sudah ditulis semuanya, itu orang menulis sejarah nasional itu gampang. Dia tinggal mengambil dari sini saja, ya kan? Ini sudah ditulis. Jadi dia ingin menulis sejarah semua provinsi di Indonesia, itu kan ini ngambil di sini saja. Ingin menulis sejarah etnis-etnis di apa? Di Indonesia, ya tinggal ambil di sini saja. Ya, misalnya nanti kelas 3 SPIB ini nulis sejarah Minangkabau wilayah timur, yaitu mulai dari perbatasan Jambi sampai ke Riau kan. Nanti kan orang sejarah nasional tinggal merujuk ini saja. Ini tulisannya bagus, ini sajalah diambil ya kan. Tinggal mencantumkan menurut Saskia bahwa Minangkabau Timur itu memang mempunyai peranan penting dalam sejarah Indonesia, ya kan? Tinggal ambil begitu saja. Jadi dia menjadi bahan, ya. Kalau sejarah lokal sudah ditulis, sejarah nasional itu gampang. Nah, persoalannya sekarang kan sejarah lokal belum semuanya ditulis. Masih banyak yang daerah-daerah yang masih gelap ya, masih susah kita cari. Apa keistimewaan daerah ini tidak bisa kita cari karena belum ditulis. Maka dengan belajar sejarah lokal Minangkabau, kita berharap memberikan sumbangan untuk penulisan sejarah nasional. Kemudian yang ketiga, memperdalam pengetahuan. Ayo siapa? Coba. Nah, Nabila. Ya, silakan Nabila. Memperdalam pengetahuan tentang dinamika sisi kultural dari bangsa ya. Sosio kultural tentang dinamika sosiokultural dari bangsa Indonesia yang majemuk. Maksudnya di dalam mempelajari sejarah lokal kan negara Indonesia kan beragam tanpa banyak dinamika perbedaan. Jadi dari perbedaan budaya itu ada budaya bangsa Indonesia yang banyak itu, maka disitulah kita mempelajari gunanya belajar.
Ya gitu. Jadi kalau sejarah lokal itu sudah ditulis, orang sudah pasti udah kenal. Oh, ternyata kita memang beda-beda ya, nggak bisa dipaksakan sama-sama, gitu kan. Jadi memang dengan adanya penulisan sejarah lokal, orang paham bahwa Indonesia ini memang beragam, majemuk. Nah, apalagi dinamika sosiokulturalnya. Kalau kita ambil kasus kemarin Bu Puan Maharani, dia mengatakan apakah Sumbar itu sudah Pancasila atau belum, itu kan? Ya, ternyata cara orang melihat Pancasila, orang lokal melihat Pancasila itu kan berbeda-beda, kan? Pancasila pertama, orang Minangkabau melihat itu berbeda, ketuhanan yang Maha Esa itu bagi merekanya agamanya Islam, tauhid. Tapi orang Bali gimana tafsirannya? Itu berbeda, berbeda. Apakah gara-gara dia tidak orang Bali melihat gara-gara tidak beragama Hindu kurang Pancasila? Enggak juga. Nah, jadi ya begitu. Jadi itu dinamika sosiokultural memaknai persoalan-persoalan yang ada di tingkat lokal. Jadi ada kasus-kasusnya banyak itu ya. Jadi ini pentingnya mempelajari sejarah lokal. Nah, kok macet apanya? Macet screen. Nah, biarkan dulu macet. Nah, jadi inilah salah satu sumbangan perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi sejarah, dia mempunyai mandat nasional untuk menulis sejarah di tempat dia berada. UIN Mambojol Padang di mana? Di Padang ya. Jadi tentu dia mempunyai kewajiban menulis sejarah lokal yang ada di tempat dia berada. Jadi maka kalau UIN Mambojol Padang janganlah nulis-nulis sejarah di daerah timur sana, itu untuk karya ilmiah. Tapi kita harus menyumbang sebanyak-banyaknya karya sejarah lokal supaya sejarah nasional semakin kaya. Nah, jadi itu. Kalau sejarah UIN Sumatera Utara, ya ada punya kewajiban, dia dibayar negara untuk ilmu sejarah untuk nulis sejarah Sumatera Utara. Nah, begitu ya. Jadi ini mandat negara kepada jurusan sejarah untuk mengembangkan sejarah lokal. Jadi berbeda dengan kepentingan penulisan karya ilmiah. Kita boleh menulis mana saja yang kita minati. Misalnya kita kan beragam nih dari berbanyak daerah. Kalau menulis skripsi itu kan karya ilmiah. Mau nulis sejarah Riau, sejarah itu boleh bebas. Tapi dalam konteks penyajian membangun struktur berpikir, membangun keilmuan sejarah, ya wajib kita mempelajari sejarah Minangkabau dengan basis ilmunya apa? Ilmu tentang sejarah lokal. Oke, nanti silakan dibaca teori-teori sejarah lokal banyak dalam buku metodologi sejarah. Apa itu sejarah lokal, apa-apa saja yang masuk tema sejarah lokal dan segala macamnya. Nah, ini dia hubungan yang kita diskusikan tadi. SN itu sejarah nasional. Jadi sejarah nasional itu merupakan kesatuan dari sejarah lokal. Nah, begitu. Nah, tinggal ini memasukkan, ini kan sudah di dalam ini. Ini masih belum jelas hubungannya sejarah lokal Minangkabau itu bagian dari sejarah nasional atau tidak, misalnya kan. Terus ada lagi yang sejarah lokal, kalau kita lihat versi buku-buku sejarah yang ditulis oleh Belanda, sebagian sepertinya sejarah lokal ini kok bukan bercerita tentang sebuah wilayah yang ada di wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Atau misalnya dulu sebelum Timur Timur kok sebelum Australia kok
sepertinya menulis sejarah Timur Timur ini bukan seperti sejarah Indonesia. Padahal Timur Timur bagian Indonesia. Nah, sekarang kan udah keluar dari Indonesia. Ya begitu. Jadi kita ingin memasukkan bahwa sejarah ini bagian dari sejarah nasional. Nah, sekarang coba kira-kira kalau sejarah Malaka itu masuk sejarah nasional Indonesia atau sejarah Malaysia? Malaka. Sejarah Malaka. Malaysia, Pak. Malaysia. Ya. Berapa, Pak? Malaka. Malaka yang di Malaysia sekarang itu sejarah Indonesia atau sejarah Malaysia? Indonesia. Kapan dia? Indonesia, Pak. Hah? Sejarah internasional. Ya, kalau itu makanya kita perlu punya periodisasi ya. Kalau di sekitar abad ke-7 sampai abad ke-13 itu kan belum dikenal wilayah kesatuan Republik Indonesia. Maka dia hanya menjadi sejarah lokal, masih di luar ya, masih di luar cerita sejarah Indonesia karena dia lama sekali belum terbentuk Indonesia, itu masih di luar. Tapi kalau sekarang kita tulis sejarah Melaka, dia tetap di luar sejarah Indonesia juga. Dia hanya masa lalu Nusantara Indonesia. Maka kita tulis sejarah lokal bukan dalam konteks sejarah nasional, tapi dia di luar sejarah nasional. Bisa paham? Ngerti kan maksudnya? Ayo. Nah, jadi dia berada di luar konteks sejarah nasional. Tapi sejarah nasional ataupun sejarah lokal kadang juga berbicara tentang wilayah-wilayah yang sekarang tidak bagian dari sejarah nasional. Kenapa? Itu masa lalu, tidak bisa dilepaskan. Ya, Indonesia tidak bisa lepas berbicarakan Malaka, sebab dalam periode sejarahnya Malaka pernah menjadi bagian begitu. Satu kesatuan wilayah dengan wilayah Nusantara yang sekarang. Dia pernah menjadi satu kesatuan wilayah pada zaman Majapahit, pernah menjadi satu kesatuan wilayah pada masa Aceh Darussalam, pernah di zaman Sriwijaya juga. Jadi wilayah-wilayah lokal ini keluar masuk sepanjang waktu. Nah, begitu ya. Jadi yang penting kita ingin lihat hubungannya. Hubungan antara sejarah lokal dan sejarah nasional. Jadi kita ambil pola yang pertama ini, bahwa sejarah lokal adalah bagian dari sejarah nasional. Kalau yang ini masih abu-abu. Yang antara sejarah lokal, entah sejarah nasional, banyak sekali kepentingan yang membuat kita harus berpikir-pikir memasukkannya sebagai bagian dari sejarah nasional. Nah, kemudian ini masa lalu dan masa sekarang. Masa lalu dia di luar sejarah nasional, sekarang juga apa? Tapi kita pernah mempunyai hubungan yang apa? Malaka di zaman Sriwijaya itu kan kita bukan bicara tentang Indonesia, kita bicara tentang sejarah Sriwijaya. Nah, ya kan? Bukan sejarah Indonesia, tapi bicara tentang sejarah Sriwijaya. Sekarang kita bicara Malaka, ya dia bagian sejarah Malaysia. Jadi Malaka sebagai sebuah contoh itu berada di posisi yang ketiga ini. Nah, begitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Intinya apa yang kita bicarakan di sini? Oke, apa intinya yang kita bicarakan? Udah 30, ada sejam ya? Udah hampir sejam. Intinya apa yang kita bicarakan? Yang pertama. Nah.
Kan udah sejam nih kita bicara. Apa intinya? Yang pertama, intinya sejarah lokal itu termasuk ke sejarah nasional. Ya. Bagian dari sejarah nasional. Sejarah lokal merupakan bagian dari sejarah nasional. Ya. Oke. Yang lain? Dari awal. Dari awal apa bagian yang bagian aja, Pak? Ya, dari awal. Ada berapa poin yang kita bicarakan sebenarnya? Yang pertama istilah sejarah lokal. Istilah sejarah lokal di Indonesia disebut sejarah daerah. Kalau di negara-negara barat, local history atau community history. Ya. Atau neighborhood history. Ya. Neighborhood history. Terus, apa lagi? Terus pengertian sejarah lokal. Hmm. Kalau di Minangkabau, studi dinamika sejarah pada sebuah daerah. Lanjut. Apa lagi? Parah. Ya, kita bicara satu saja intinya. Minangkabau adalah sejarah lokal. Ya, Pak. Kan itu saja ya. Dalam kajian sejarah nasional, Minangkabau adalah sejarah lokal. Karena sejarah lokal, metode yang kita pakai metode apa? Sejarah Minangkabau termasuk sejarah daerah, Pak. Sejarah daerah. Nah, teorinya apa? Ya, teori sejarah lokal. Ya, kita bicara Minangkabau sebagai sejarah lokal. Teori yang kita pakai mengkaji inilah teori sejarah lokal. Ya udah itu saja. Jadi ada lagi yang bertanya kan, saya enggak orang Minangkabau, kenapa belajar sejarah Minangkabau? Apa pentingnya? Jadi biar Ya, ada tuh, Pak, di kelas. biar dekat contohnya, proximity istilahnya. Proximity dekat. Belajar sejarah lokal dengan contoh Minangkabau karena UIN ya di Minangkabau kan contohnya lebih dekat. Coba kalau kita belajar sejarah Bali kan jauh sekali nanti kita mau studi. Kemudian bahannya pun tersedia di sini. Baik bahan sumber tertulis. Udah bisa dipastikan bahwa sumber-sumber tertulis sejarah Minangkabau itu banyak di Minangkabau. Banyak di sini tersedia. Kemudian sumber yang apa sumber sejarah, sumber tulisan, sumber apa lagi? Sumber lisan. Lisan. Nah, sumber lisan kan bisa tanya langsung ke orang Minangkabau di sini. Jadi untuk mencari sumbernya dekat. Kemudian yang sumber artefak. Apa itu artefak? Peninggalan sejarah. Peninggalan Ini kan bisa lihat langsung di sini kan? Bisa lihat di sini. Coba bayangkan mata kuliah aplikasi sejarah lokal, tapi mata kuliahnya sejarah Papua. Nah itu kan susah sekali. Papua. Ini kan biasanya mata kuliah sejarah Minangkabau. Ini kan penggabungan mata kuliah teori sama praktek. Kita kuliahnya kuliah kelas sama kuliah lapangan. Mestinya begitu. Kalau yang angkatan lama itu kan kita pilih lokasi beberapa daerah. Ke Riau banyak ya, kita ambil ke wilayah Minangkabau lama, kerajaan di Bangkinang. Tujuan kita ke Muara Takus, kemudian ke wilayah Minangkabau lama di Kerajaan Gunung Thailand sama Kerajaan Kuntu di Kampar, kemudian ke Kerajaan Rantau, istilahnya itu ke Siak Indrapura. Jadi sebenarnya kuliah sejarah Minangkabau ini kuliah mahal. Mahal, tapi kan kita tidak bisa praktekkan. Mau kuliah sejarah tapi tidak pernah ke lapangan itu nonsen.
Karena sumber kita 3, sumber tertulis. Kalau sumber tulis bisa perpustakaan. Sumber lisan